ABC, Ajahra Bincang Cerdas, mencerdaskan lewat perbincangan inspiratif. Sahabat cerdas, Nelson Mandela mengatakan pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Dengan pendidikan, Anda bisa mengubah dunia. Bicara pendidikan erat kaitannya dengan pembelajaran, dan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kinerja otak kita. Untuk itu, topik kita kali ini adalah brain-based learning, pembelajaran berbasis kinerja otak. Otak adalah bagian organ tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita yang patut disyukuri. Bisa dibayangkan, hanya dengan berat kira-kira 1,5 sampai 2 kilo, di dalam otak terdapat bermiliar-miliar neuron, di mana neuron-neuron itu terhubung menjadi sinaps. Dan semakin banyak sinaps-sinaps ini yang terhubung, itulah yang menentukan kualitas kinerja otak kita. Berbicara mengenai otak dan neuroscience, telah hadir di tengah-tengah kita Coach Roy T. Amboro. Beliau adalah co-founder Neuroleadership Indonesia Foundation, lembaga yang banyak mengkaji ilmu neuroscience terapan. Coach Roy, seperti yang kita ketahui, otak sehat adalah otak normal yang memiliki constructive thinking atau pemikiran-pemikiran yang konstruktif, juga memiliki spiritual value atau nilai-nilai spiritual. Nah, berdasarkan ilmu kajian neuroscience, bagaimana kita bisa memelihara agar otak ini tetap sehat? Silakan Coach Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Teh Sinta. Awal topik yang sangat menarik, yaitu membahas mengenai apa perbedaan dari otak normal, otak sehat, terus bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai spiritual ya. Saya kira betul sekali. Jadi di Neuroleadership Indonesia itu kami menggunakan aplikasi bidang ilmu neuroscience modern itu untuk membantu leaders, kira-kira begitu Teh Sinta ya. Nah, jadi ketika kita berbicara aplikasi bidang ilmu neuroscience modern, maka kita nggak bisa melepaskan dari the root ya, jadi taksonomi ilmunya, akar keilmuannya dari mana gitu ya. Nah, jadi memang ketika kita bicara otak sehat, otak normal itu kita merujuk pada nomor satu keadaan otak normal dulu gitu. Nah, jadi otak normal adalah salah satu yang dipelajari dalam bidang ilmu neuroscience. Jadi kalau bidang ilmu neuroscience itu Teh Sinta ada dua gitu ya. Kita bicara namanya neuroscience itu kan ilmu tentang sistem saraf yang meliputi otak. Nah, itu. Nah, ternyata ketika bicara mengenai bidang ilmu sistem saraf ada dua, ada sistem saraf pusat sama ada sistem saraf tepian ya. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai otak, maka otak itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat itu terdiri atas otak, batang otak, sama sumsum tulang belakang. Nah, disitulah tempat berkumpulnya banyak neurons dan juga banyak terjadi sambungan-sambungan antar neurons itu tuh tapi yang paling banyak itu pada sistem saraf pusat itu. Ya, otak, batang otak, sama sumsum tulang belakang. Cuman di dalam konteks otak sehat yang tadi Teh Sinta angkat, kita di neuroleadership lebih berangkatnya dari bagian otaknya ya. Jadi kita nggak masuk ke batang otak dan sumsum tulang belakang, itu lebih banyak dikembangkan di bidang kedokteran gitu ya. Nah, ketika kita bicara otaknya itu sendiri, yang beratnya barangkali sekitar, kita punya otak lah ya, rata-rata manusia yang ada di dalam tempurung kepala kita tuh ada kira-kira 1,5 kilogram gitulah beratnya Teh Sinta. Nah, yang menarik otak yang sehat ini ya, itu bukan masalah gede-gedean dibanding yang normal gitu ya. Jadi kalau kita kembali kepada terminologi normal dan sehat, tentu kan kita melihatnya Teh Sinta gimana? Mana yang lebih bagus? Normal apa sehat Teh Sinta kita maunya? Sehat dong. Itu dia, ya kan? Jadi kita kan maunya otak yang sehat gitu. Nah, ternyata ciri-ciri otak yang sehat itu tidak dicirikan oleh bentuk fisiknya, yaitu lebih besar atau lebih kecil gitu.
tetapi lebih banyak dicirikan dengan bagaimana kualitas neuronnya. Nah, disitulah kita masuk memaknai perbedaan antara otak normal dan otak sehat. Nah, saya berangkat dari otak normal dulu. Otak normal itu artinya dia tidak ada kelainan dalam struktur neuroanatominya ya. Jadi ya ada pada hakikatnya ya, secara gambaran besar. Kalau kita ngomong gambaran besar tuh kayak ibaratnya ngelihat bola dunia teh gitu ya. Kita ngeliat benua-benua gedenya lah. Kayak kira-kira kayak begitu. Ya, jadi ada ada otak bagian luar namanya disebut dengan korteks, dan otak bagian dalam namanya subkorteks. Nah, gampangnya gitu. Jadi ada luaran daleman teh gitu kan. Sama aja kalau kita misalnya menggunakan baju, ada pakai baju luaran sama daleman. Otak juga sama gitu. Nah, ketika kita berbicara dua bagian besar ini, maka kita mulai bisa kayak ada gambaran insight-nya. Jadi ternyata otak bagian dalam yang disebut dengan subkorteks itu kinerjanya dia bekerja, dia berproses, melaksanakan berbagai macam dinamika kinerja otaknya itu secara bawah sadar, Teh Sinta gitu ya. Nah, sebenarnya luas banget nih Teh Sinta ya, kita ngomongin otak, tapi saya ingin membatasi salah satu yang menjadi pembahasan kita di sini lebih kepada cognitive neuroscience. Nah, jadi turunan dari neuroscience adalah cognitive neuroscience. Apa itu? Jadi bidang ilmu neuroscience yang banyak meneliti, mempelajari, mengeksplorasi salah satu hasil utama dari otak, yaitu pikiran gitu. Nah, dari hasil utama pikiran ini kita menemukan satu fenomena yang menarik Teh Sinta, yaitu pikiran bisa merubah otak dan otak bisa merubah pikiran. Nah, di sini mulai masuk, nanti akan kita lihat perbedaan mendasar antara otak normal dan otak sehat yang kita maknai di Neuro Leadership Indonesia gitu Teh Sinta. Nah, jadi kalau otak normal ya, berarti apa? Berarti kalau otak normal kita belum menilai kualitas kognitifnya, belum menilai kualitas pikirannya. Yang penting struktur fisik otaknya normal Teh, tidak ada kelainan neuron, kelainan sinaptik, kelainan aktivitas, ada tumor barangkali, ada penyakit-penyakit psikosomatis yang berhubungan dengan kejiwaan karena kelainan otak, tapi kita lebih bicara otak yang normal gitu. Nah, kalau otak sehat kita bicara kualitas pikirannya. Nah, kualitas pikirannya otak sehat itu jauh di atas otak normal gitu. Salah satunya aja ya, contoh nih salah satunya. Otak sehat itu keluaran pikiran-pikirannya itu adalah pikiran-pikiran yang abundance Teh. Bahasa gampangnya lah ya. Apa tuh abundance? Abundance tuh kayak ya sodakohnya gampang lah gitu, suka berbagi gitu ya, nggak pernah merasa ketakutan akan kekurangan. Kalaupun dia pernah, pasti namanya otak yang normal, karena otak sehat pasti otaknya normal gitu, cuman dia lebih sehat gitu. Nah, dia pasti akan merasakan ketakutan. Nah, dalam spiritual kan ada tuh ya Teh ya, bahwa setiap orang beriman Allah akan uji mereka dengan banyak atau sedikit rasa kekurangan Teh. Sedikit. Itu dia, itu. Sesungguhnya orang beriman tuh diuji dengan sedikit rasa takut dan khawatir. Jadi mereka tidak melebay-lebay, karena itulah kinerja otak sehat yang tadi Teh Sinta bilang berhubungan banget memang dengan spiritual. Jadi otak sehat itu adalah otak normal dan pola pikir yang konstruktif ditambah nilai-nilai spiritual. Gitu Teh. Ya, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Coach Roy. Ini Coach Roy ada dari sahabat cerdas semua dan masyarakat pada umumnya saat ini memahami bahwa bagian otak itu terbagi menjadi dua. Ada otak bagian kiri dan otak bagian kanan atau disebut juga hemister. Di mana otak bagian kiri itu yang mengatur mengenai bahasa, logika, dan juga matematik. Nah, sementara otak bagian kanan kita yakini mengatur mengenai kreativitas, intuisi, dan juga musik. Sementara ilmu neuroscience modern mengatakan bahwa antara otak kiri dan otak kanan itu ada penghubung. Nah, bagaimana kita memaknai fungsi-fungsi otak ini untuk bisa mengoptimalkan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk? Mungkin Coach Roy bisa menjelaskan? Terima kasih. Baik, jadi memang ada paradigma dulu ya, bahwa hemisfer kanan dan kiri, atau suka disimpan dengan otak kanan, otak kiri itu ya, pada umumnya orang mengatakan seperti itu. Dan kita berpikir bahwa
itu kayak seperti ginjal kanan, ginjal kiri gitu loh, ya kan? Bahwa mereka bisa mereka bekerjanya secara independen, ya kan? Kan orang kalau ada gagal ginjalnya di satu diangkat kan dia masih bisa operating kan gitu ya, satu ginjal gitu ya. Nah, jadi itu kan bisa bekerja sendiri. Nah, kalau otak tuh bicaranya nggak seperti itu. Jadi, misalnya tadi Tesinta bagus mengatakan bahwa di dalam kinerja otak left hemisphere ya, hemisfer kiri gitu ya, yang bener ngomong tuh adalah kita ngomong hemisfer kiri ya. Memang ada bagiannya. Jadi otak ketika dibuka gitu ya, kalau banyak tuh lah ya di Google tuh atau di YouTube tuh banyak tuh kalau mau lihat anatomi otak gitu ya. Nah, itu kalau otak manusia yang di preserve gitu, di banyak dilakukan penelitian, itu memang terbelah jadi dua gitu ya. Nah, cuman yang menarik misalnya tadi, memang kalau kita bicara mengenai language, bahasa gitu ya, itu memang di left hemisphere ada area namanya Broca sama Wernicke di sebelah kiri. Tapi ternyata untuk bisa kita berbahasa dengan enak gitu teh ya, kayak begini nih ya, itu dibutuhkan kinerja otak kanan. Nggak bisa gitu loh, dia hanya sebelah kiri doang. Karena ternyata memahami bahasa itu juga membutuhkan intonasi kan, naik turun irama ya kan. Nah, irama ada di kanan di situ. Jadi kita mulai melihatnya bahwa pada bidang-bidang ilmu neuroscience modern, ketika kita berbicara, berkomunikasi, oh itu unsur apa ya, kalau boleh dibilang ya, unsur dari sisi otak kanan otak kiri udah melted ya, udah menyatu. Jadi memang udah masuk unsur emosi, perasaan, unsur kreativitas, kemudian bagaimana seseorang itu ketika berinteraksi dia senyum, dia empati, itu dilakukan both apa ya, kedua hemisfer gitu. Nah, terus ada yang menarik lagi, ada kejadian di salah satu literasi yang saya baca gitu ya, seseorang yang kena stroke di left hemisphere gitu ya, dan artinya ada bagian otak atau neuron-neuronnya yang rusak dan mati. Maka ternyata pekerjaan yang kiri dihandle oleh yang kanan gitu, ya kan? Nah, pun sama itu. Nah, itulah yang kalau Prof Taruna Ikrar ya, salah satu pendiri dari Neuro Leadership Indonesia juga ya, Tesinta kita tahu ya. Itu beliau menekankan sekali satu terminologi namanya neurokompensasi. Nah, artinya itulah salah satu sifat yang paling menarik dari kinerja otak yang tadi bilang kanan dan kiri, itu saling mengkompensasi gitu loh. Jadi kalau kanan rusak dikompensasi kiri, kiri rusak dikompensasi kanan. Berarti udah nggak relevan kita bicara itu gitu. Oh, kanan doang untuk kreatif gitu ya. Oh, kiri nggak bisa gitu. Nah, arahnya udah nggak ke situ. Tapi nanti kita akan lebih melihat itu tadi justru hubungan antara korteks, subkorteks, dan whole brain yang tadi Tesinta sudah katakan tuh, ya kan? Gitu. Kompetensi dari pembelajar abad 21 itu menuntut kuasainya 4C ya. C yang pertama critical thinking atau high order thinking skill, yang kedua creativity, yang ketiga kolaboratif, dan yang keempat adalah communication. Nah, terkait dengan critical thinking ini, high order thinking skill, dimana saat ini pembelajar itu dituntut ya untuk bisa menggunakan teori-teori ataupun materi-materi dengan high order thinking skill. Jadi sebetulnya bagian otak mana nih yang mengatur bagaimana kinerja otak supaya bisa mencapai critical thinking ini? Silakan Coach Roy. Ya, jadi memang di situ masuk sekali yang namanya level of thinking ya. Jadi kognitif complexity processingnya dari otak tuh seberapa kompleks gitu ya. Jadi misalnya kalau seseorang yang hanya bisa belajar satu topik aja gitu ya, itu berarti dari tingkat kompleksitas mengkontras berbagai macam visual imagery itu sangat terbatas gitu. Nah, itu kita sebut dengan lower level thinking. Biasanya sifatnya tuh informatif dan awareness aja gitu ya. Nah, ketika bicara mengenai informatif dan awareness aja, itu bagian otak yang berpendar itu lebih banyak di prefrontal cortex. Itu yang lebih banyak tuh. Jadi dia attention soalnya, Tesinta gitu loh. Jadi karena di lower level thinking itu tidak ada proses untuk kita sebutnya apa ya, analytical. Dia lebih ke mendengar, menerima, dan menghafal, kira-kira gitulah. Mendengar, menerima, menghafal, dan mengcopy gitu ya. Nah, kalau nanti gurunya hanya fokus kepada hasil yang sudah dihafal saja, nah itu berarti
murid-muridnya atau siswa-siswanya itu tidak terasah higher level thinkingnya di situ. Nah itu justru malah yang banyak bekerja itu pada bagian frontal lobe-nya. Jadi bagian prefrontal cortex-nya gitu. Nah tapi sangat tidak menguntungkan karena prefrontal cortex itu sangat terbatas kapasitasnya. Dan penggunaan prefrontal cortex itu adalah bukan untuk melakukan semua kompleks thinking di situ, nggak bisa. Jadi prefrontal cortex tuh kayak gini teh, ibaratnya tuh ya kayak panggung gitu ya. Ada kita nonton teater gitu ya teh ya. Nah jadi dengan apa namanya, dengan penonton yang misalnya ada 2000 penonton gitu dan ada panggungnya gitu. Nah panggungnya itulah prefrontal cortex. Padahal experience semua itu ada di misalnya 2000-3000 orang itu. Menyatu nggak semuanya? Misalnya kayak orkestra gitu ya. Sebuah orkestra simfoni atau pemain band atau pemain musik band. Dia ketika dia konser, apakah dia hanya fokus ke bandnya aja? Dia pasti akan yang paling bagus kan dia akan melibatkan semua audiens kan? Teh Sinta, bener nggak Teh Sinta? Akhirnya terjadi tuh yang namanya menyambut penontonnya. Nah kira-kira mirip kayak gitu otak. Nah jadi kalau lower level thinking itu dia kebanyakan hanya pada bagian prefrontal cortex dan pada bagian hipokampus ya, hanya di situ aja gitu. Nah jadi kita melihatnya ada lower level thinking sama ada higher level thinking. Nah betul, ketika kita bicara critical thinking, dia at least sudah, critical thinking itu adalah the first level of higher order thinking. Critical thinking ya. Ada tahapannya. Ada. Jadi tahap paling, tapi dia udah higher order thinking gitu loh si critical itu. Dan itu basic banget. Makanya saya nggak heran ya, memang ini boleh dibilang kebutuhan 21st century itu basicnya dulu harus kuat gitu loh. Artinya otak atau kinerja otak sehat dari orang-orang yang belajar secara kritikal itu, dia akan mulai mempertanyakan hipokampusnya gitu. Dia akan mulai mempertanyakan memori-memorinya dia, dan dia akan mulai mengintegrasikan beberapa mental imagery namanya teh gitu ya. Jadi pikiran-pikiran itu kan tergambar teh sebenarnya. Kalau kita mikir sesuatu kan bukan kata-kata kan teh yang kepikir di dalam otak kan. Ketika kita mengingat makanan, mengingat pelajaran yang kita either gurunya, bukunya, tapi semua itu image di dalam kepala kita. Nah itu kekuatannya otak membuat image. Nah di dalam itu tadi yang saya kembali kepada prefrontal yang sudah lebih higher order thinking, prefrontal mind juga. Tapi prefrontal mind itu dia mulai kayak ini loh Teh Sinta, kayak apa namanya, sketchpad. Nah ya, jadi sketchpad itu kan kalau udah ini bisa dihapus, bikin lagi, kita dihapus. Nah itulah tugasnya prefrontal cortex yang udah higher order thinking gitu. Jadi makainya udah bisa bikin ini hapus. Dia bisa bikin apa aja. Prefrontal cortex bisa bikin apa aja, tapi nggak bisa nyimpen itu kan. Nah untuk bisa nyimpen makin bagus itu kan sebenarnya ada di hipokampus. Nah hipokampus kuncinya kan kalau kita mau bicara belajar yang intens dan deep, itu harus bisa mengubah dari apa namanya memori jangka pendek ke memori jangka panjang dan bersifat multiple sensory. Itu udah paling bagus. Nah itu nanti kan berhubungan dengan model pembelajaran yang nanti akan kita bahas juga ya Teh, yang namanya ages. Nah itu nanti berhubungan ke sana juga Teh Sinta gitu loh. Nah kira-kira begitu ya Teh Sinta. Yang paling atas namanya ya, jadi ada apa namanya, kita sebut tadi critical thinking ya. Keduanya ini higher ya, ini higher level thinking ya. Jadi critical, creative thinking, sama metacognition. Itu yang paling atas, metacognition. Nah, ada prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran yang efektif yang kita ketahui sebagai 4 prinsip AGES. Ya, yang disingkat A-nya attention, J-nya generation, emotion, dan space. Ya. Nah, AGES ini sangat related baik dalam pembelajaran secara offline maupun online. Nah, untuk bagaimana kita bisa memahami pembelajaran yang efektif, terutama saat ini dalam kondisi online, silakan Coach Roy bisa membahas dalam sisi neuroscience. Nah, jadi saya menyitir dulu bahwa AGES ini saya dapati ketika saya menjadi member dari Neuro Leadership Institute, Teh Sinta. Yaitu itu adalah organisasi yang digawangi sama Dr. David Rock. Nah, saya langsung belajar sama Dr. David Rock itu sejak tahun 2012. Nah, Dr. David Rock ini adalah orang pertama yang meng-coin up terminologi Neuro Leadership tahun 2006.
gitu. Nah ketika saya menjadi member, nah saya member sejak tahun 2013 Teh Sinta. Jadi saya udah mulai belajar otak tuh 2013, cuman nggak ada yang bimbing Teh Sinta gitu loh. Jadi saya baca sendiri semua yang namanya jurnal-jurnal keriting deh tuh ya kira-kira. Nah tapi di situ saya dapat satu jurnal yang bagus, yaitu bagaimana membuat learning itu stick. Nah judulnya itu ya. Jadi nempel kan Teh Sinta ya. Nah ternyata cara belajar yang nempel bukan dihafal Teh Sinta, nggak bisa gitu ya. Nah cara belajar yang nempel itu adalah yang mengintegrasikan sampai dengan higher order thinking itu tadi, sampai dengan metacognition. Cuman kan ribet gitu kan, itu kan theoretical, atau saya menyebutnya itu kan adalah akademik banget lah ya. Gimana kita mengaplikasikannya tuh dari lower ke higher gitu kan, dari yang namanya information as informatif dan awareness menjadi lebih critical, kreatif, sama metacognition. Nah kita pinjem pakai frame of learning ages yang tadi Teh Sinta sudah sebutkan arti singkatannya. A-nya kan attention. Nah ini jadi apa? Nah gimana pun juga tetap kan prefrontal cortex akan memainkan peran penting dalam belajar. Cuman perannya prefrontal cortex itu jangan sebagai kayak tempat nyimpen memori. Jangan, artinya tempat ngapal gitu ya, dan kita berusaha untuk menjaga itu semua tetap di kepala. Kadang-kadang ada ya gitu ya, kita mau belajar, aduh ini gue harus inget nih semuanya. Akhirnya nggak kuat sendiri, KO sendiri gitu. Memang kapasitas PFC nggak bisa begitu. Nah jadi PFC itu harus seperti kayak konduktor dirijen di sebuah orkestra simfoni. Kebayang nggak Teh Sinta? Ya. Nah, kira-kira si orkestrator itu pegang alat musik nggak Teh? Enggak, ya kan? Nggak pegang alat musik. Nah, yang pegang alat musik adalah si pemainnya. Tetapi apa yang terjadi ketika si konduktor itu hilang atau dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik? Apa yang terjadi Teh dengan simfoni itu? Ya chaos ya, crowded ya. Crowded. Kebayang. Padahal kan si konduktor nggak pegang alat musik kan? Bener nggak? Berarti kan yang memandu ya. Nah yang itulah memandu, dia. Jadi mengatur ya. betul. Jadi PFC dalam konteks kita belajar ages ini, yang pertama attention itu adalah kita menggunakan PFC hanya sebagai pengatur. Kayak ATC juga tuh di airport tuh, air traffic controller gitu ya. Dia hanya mengatur aja gitu lah. Kapan siapa yang boleh landing. Oke, ntar dulu stop, ntar ngantri, masih ada yang muter di atas. Tapi kan dia punya radar kan? Dia punya radar. Tapi dia tidak melakukan yang namanya ngelandingin pesawat. Enggak, bukan dia. Itu masing-masing udah ada bagiannya. Nah, karena attention itu gimana juga membutuhkan fungsi dari prefrontal cortex. Tapi kita harus makainya pinter-pinter. Jadi setiap maksimum 20 menit kita harus lakukan variasi atau break. Ya. Nah, cara breaknya gimana? Ya misalnya kalau dengan siswa belajar misalnya gitu ya. Jadi guru itu nggak boleh ngomong terus gitu loh. Guru harus melakukan semacam satu exercise gitu ya. Misalnya guru dalam waktu 20 menit memberikan 1 atau 2 atau 3 ide penting gitu ya mengenai sebuah topik. Nah, habis itu bikinlah sebuah permainan setelah 20 menit gitu ya. Jadi ngomong 20 menit itu udah cukup gitu. Makanya kecuali kalau ice breaking apa itu lain cerita ya. Tapi kalau betul-betul kita mau belajar, ya nomor 1 kita cukup memberi apa ya? Memberi gambaran mengenai paradigmanya apa dalam ilmu ini apa gitu paradigmanya, dan kemudian coba kamu experience. Nah, dengan memberikan kesempatan experience kepada peserta belajar gitu, artinya memberi kesempatan untuk neuronnya berkomunikasi. Ya, itu namanya mengenerate new synapse. Masih ingat dong Teh Sinta ya? Kuncinya kan adalah otak yang sehat bukan neuronnya aja, tetapi adalah bagaimana neuronnya bersilaturahmi dengan neuron yang lain. Gitu loh, bikin mudah nggak membikin sinaps-sinaps barunya gitu. Nah, dengan memberikan kesempatan untuk generation, G yang kedua kan generation, artinya peserta belajar itu generate their own thinking. Nah, itu sudah higher order thinking tuh, udah higher level, karena dia sudah mulai komparasi, dia sudah mulai melakukan analisa, dia mulai critical. Nah, tinggal nanti makin lama dilatih sejauh mana kompleksitas kasus-kasus yang dihadapi peserta belajar gitu kan. Nah, yang paling bagus sih bahkan yang terakhir tuh kan
dari Prof Nizam ya dalam acaranya NLI NLF yang mengenai neuro leadership untuk pembelajaran efektif itu beliau cerita mengenai sistem merdeka belajar yaitu learning 4.0. Teh Sinta barangkali notice ya kan di bukunya Teh Sinta juga dikupas tuh. Jadi sistem belajar itu sistem belajar modern banget. Artinya apa? Justru kalau dulu berfokus pada kan kita sekarang belajar pasti fokusnya ke kurikulum, betul nggak Teh Sinta? Ya kan? Betul. Nah di yang namanya kurikulum 4.0, learning 4.0, fokusnya bukan ke kurikulum tapi fokusnya gimana kurikulum membantu peserta didik itu bertumbuh kembang, berkembang, belajar sesuai dengan pathway otaknya gitu loh. Nah ini yang menarik. Jadi setiap orang tuh kan unik kan. Nah, jadi kan Allah berfirman, aku ciptakan setiap manusia sama atau berbeda-beda Teh? Berbeda-beda. Apakah supaya untuk berbantah-bantah atau untuk saling melengkapi? Untuk saling melengkapi, Itu bekerja dia, sama ya. Itu dia. Nah, itu memang sistem pembelajaran yang sangat modern. Nggak tahu ya, bisa diimplementasi karena tantangannya birokrasi. Tantangannya adalah sistem, itu tantangannya. Itu nanti isu tersendiri ya, Teh Sinta ya. Nah, yang emotion. Ya kan? Nah, emotion berarti apa? Belajar itu harus ada kandungan emosinya Teh Sinta. Sesuatu yang mengandung emosional itu ingatnya nempelnya pasti gampang. Contoh aja kita mengingat aja nih apa peristiwa-peristiwa baik suka maupun duka pasti itu berhubungan dengan emosi semua tuh, ya. Semakin kita bisa merasakan achievementnya, pencapaiannya, kesuksesannya, tapi yang paling kuat ternyata adalah ketika kita mengalami satu kondisi-kondisi yang bersifat ancaman gitu, yang bersifat itu emosi-emosi yang negatif tuh jauh lebih nempel ternyata gitu ya. Nah jadi ini tinggal dikombinasi aja gitu. Tapi intinya adalah pembelajaran itu harus melibatkan emosi. Makanya salah satu cara pembelajaran yang paling bagus dalam implementasi AGES ini pakai storytelling. Nah storytelling itu otak seneng banget karena kalau nggak pakai storytelling otaknya si peserta akan bikin story-nya sendiri gitu loh gitu. Nah, dan itu butuh effort buat peserta, kesian, jadi nggak belajar. Nah, dengan itu ada AGES. Nah, tetap yang namanya otak itu belajarnya paling bagus kalau diselingi tidur Teh. Nah, makanya S-nya itu space. Nah, jadi sebaiknya sebuah pembelajaran itu berlanjut ya, tidak hanya hari itu aja tapi berlanjut besoknya dan semakin dengan proses tidur itu adalah sebuah proses kalibrasi sinaps-sinaps yang banyak yang sudah terhubung dalam hari belajar sebelumnya itu yang nggak penting akan dibuang oleh otak otomatis. Itu ada namanya anterior cingulatus cortex. Nah itu bagian untuk bersih-bersihin deh yang nggak penting buat otak gue karena otak kan jangan lupa otak itu mesin otomatis. Jadi kita mesti sadar otak nih Teh dalam belajar. Kenapa? Kalau kita sadar otak dengan kita belajar pakai sadar otak, kita minjem kekuatannya otak. Jadi semuanya nggak harus pakai voluntary kayak dirijen itu aja. Kayak gitu. Kira-kira gitu Teh Sinta mengenai AGES ya. Masya Allah, luas sekali bahasan kita kali ini tentang neuroscience aplikasi dalam pembelajaran. Nah, di akhir acara, Coach Roy, kami persilakan untuk bisa memberikan closing statement kepada sahabat cerdas semua, agar sahabat cerdas bisa mendapatkan inspirasi dari acara ini tetap terus tumbuh dan berkembang dalam kondisi pandemi saat ini yang penuh tantangan. Silakan Coach Roy. Baik teman-teman semua, pokoknya ingat deh ya, kebahagiaan paling utama itu adalah hari ini ngerasa lebih baik daripada kemarin. Itu paling penting. Itu udah fitrahnya manusia ya. Jadi saya mau ngajak teman-teman semua, para pembelajar, siapapun kamu, siapapun kita, pengajar, ingat bahwa merasakan hari ini bertumbuh lebih baik daripada kemarin itu kebahagiaan yang hakiki gitu. Nah, bagaimana membuat itu? Nggak bisa selain kita belajar ya, kita menambah, kita memberikan asupan-asupan mengenai memori-memori baru yang menggairahkan. Nah, jadi belajar tuh harus dengan enjoy gitu. Gimana supaya belajar itu enjoy? Maka bikinlah project. Kalau boleh saya share teman-teman. Bikinlah project yang gampang-gampang aja deh. Misalnya bikin project apa? Aku ingin memberikan surprise kepada ayah ibuku misalnya. Aku ingin bikin project untuk membuat kamarku itu menjadi sesuatu yang beda banget. Maka aku akan pakai ilmu apa aja, aku akan bikin project. Nah, dengan bikin project,
itu akan menjadi belajar lebih fun dan lebih fokus. Jadi harus ada projectnya. Kalau nggak ada projectnya, taruhan sama saya baca 5 menit ngantuk. Pasti deh gitu ya. Nah, jadi mari kita buat sesuatu tujuan. Karena di dalam spiritual di Al-Quran juga dikatakan, sesungguhnya hai orang-orang beriman, akhir lebih baik daripada awal. Artinya apa? Sebelum kita sibuk-sibuk mengawali belajar kita, kita harus tahu ujungnya seperti apa gitu. Nah, kalau kita udah punya tujuan, kita udah punya project, dan kalau bisa project itu adalah disurvei gitu ya, diidentifikasi apa project yang terbaik. Project yang terbaik itu adalah menyelesaikan masalah di sekitar kamu. Itu dia. Itulah makanya saya bilang, teman-teman semua, masalah itu adalah aset. Ya. Nah, jadi lihatlah masalah-masalah yang masih ada, keluhan-keluhan orang. Nah, itu ada aset tuh. Artinya apa? Itu jadikan project. Kemudian kita belajar, dan belajar menciptakan sesuatu. Karena belajar yang paling mulia, belajar yang paling memberikan efek perubahan pada diri kita itu adalah berikhtiar, adalah mengamalkan ilmu, menggunakan ilmu kita untuk kebaikan dan kebermanfaat pihak lain. So, saya ingin menyimpulkan, 1, buat project untuk belajar kamu. 3, lakukan itu sebagai satu bentuk bertumbuhnya teman-teman semua, kita semua. Jadi kita merasa hari ini lebih baik daripada kemarin, ya. Dan yang ketiga adalah itu semua memberikan manfaat atau nilai tambah bagi lingkungan. Karena barang siapa memperlakukan orang lain, mempermudah kehidupan orang lain, maka Allah pasti akan mempermudah hidup kita sendiri. Maka jemputlah rasa yang bahagia itu dengan terus memahami kebutuhan di sekitar kita, belajar hal baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Terima kasih. Demikian sahabat cerdas, topik bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di acara ABC, Ajahra Bincang Cerdas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.